Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari pada saat pagi hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Berkata demikian, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah bagian dari peristiwa ketika Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi ketika umat Israel berada di Mesir, mereka itu dijadikan budak dan di sana mereka mengalami yang namanya penindasan. Yang kemudian akhirnya mereka pun berseru kepada Tuhan karena mereka merasa tidak kuat dengan setiap penindasan, perbudakan yang mereka alami pada saat itu. Dan seruan yang mereka sampaikan itu akhirnya sampai kepada Allah. Maka Allah pun memilih Musa untuk menjadi pembebas bagi umat Israel. Dan ketika Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel, kalau kita perhatikan, Musa begitu banyak argumen yang dikeluarkan. Bapak Ibu bisa baca di rumah dalam Keluaran 3 ayat 10 sampai 11. Musa menganggap dia bukan siapa-siapa. Dia merasa tidak punya kekuatan apa-apa. Dia merasa bahwa dia seorang yang gak cocok dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Di dalam Keluaran 4 ayat 1, Musa merasa gak yakin, tidak percaya diri. Dia menganggap dirinya itu lemah dan tidak punya kekuatan apa-apa. Di dalam Keluaran 4 ayat 10, Musa merasa tidak pandai berbicara, gak lancar di dalam berbicara, tidak pernah bisa berbicara dengan baik. Semua argumen-argumen dari Musa ini sebenarnya dia sedang menunjukkan sebuah ekspresi ketakutan, ekspresi kekhawatiran, keraguan-raguan akan kemampuan dirinya di dalam nanti dia memimpin bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam semua keraguan dari Musa, di dalam pembacaan kita tadi, Allah bertanya sama Musa, apa yang ada di tanganmu? Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak pernah menanyakan apa yang tidak ada pada kita. Tetapi apa yang kita miliki, apa yang ada di tangan kita. Jadi pada dasarnya, Tuhan tidak memilih seseorang berdasarkan seberapa banyak yang dia miliki, melainkan seberapa baik ia menanggapi kepercayaan Tuhan itu dengan seberapapun yang ada pada dirinya. Karena bagi Tuhan, sebatang tongkat yang Musa miliki itu ternyata cukup untuk dipakai Tuhan sebagai alat yang luar biasa. Yang diperlukan adalah apakah kita bersedia, apakah kita mempersilakan Allah itu bekerja lewat yang sedikit itu. Apakah kita bersedia untuk kita bermitra dengan Allah meskipun apa yang ada di tangan kita hanya kecil atau hanya sedikit. Karena Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagi Tuhan sekali lagi saya katakan, sebatang tongkat cukup untuk Allah berkarya melalui Musa. Kuncinya adalah menyerahkan semuanya dengan sepenuh hati. Mau bergantung dan tetap terhubung sepenuhnya dengan Tuhan. Dan ketika Musa menjawab, yang aku punya hanya tongkat. Namun kita dapat melihat, Tuhan pun berkata, tongkat yang ada di tanganmu harus kamu bawa. Apa yang ada di tangan kita teruslah kita bawa.
dan dengan apa yang ada di tangan kita, biarlah kita mau tetap bersyukur. Di dalam Keluaran 4 ayatnya yang ke-17 berkata demikian. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Jadi Tuhan menyuruh sekali lagi supaya Musa tetap membawa tongkat itu. Karena tongkat itu akan dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan banyak mujizat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, meskipun di dalam tangan kita itu hanya sedikit. Mungkin engkau merasa talentamu cuma satu, modal kita hanya sedikit. Tetapi dengan yang sedikit itu, dengan yang mungkin kita anggap kecil, itu bisa dipakai Tuhan untuk mengadakan banyak mujizat dan terobosan-terobosan yang besar. Ingat, apa yang ada pada kita, itulah yang Tuhan mau pakai untuk mendatangkan kemuliaan-Nya, untuk mendatangkan mujizat. Karena Tuhan bekerja melalui apa yang kita miliki, meskipun kecil, dan tentunya bukan pada apa yang tidak kita miliki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seberapapun yang ada di tanganmu, apapun yang ada di tanganmu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tetap bermitra dengan Allah, karena di saat engkau bermitra dengan Allah, maka Tuhan sanggup memakai yang sedikit itu menjadi sesuatu terobosan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Meskipun yang ada di tangan kami sepertinya hanya sebatang tongkat, tetapi kami mau tetap terus bermitra dengan Allah. Karena di saat kami bermitra dengan Allah, maka Allah akan melakukan banyak mujizat dengan apa yang ada di tangan kami. Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati pimpinan-pimpinan kami, Engkau berkati Bapak Ibu Gembala, bahkan setiap pelayan dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPDIC OTW Temanggung diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup kerjakan semuanya dengan baik dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang di dalam beban berat Tuhan berikan kelegaan buat mereka. Kami melangkah hari ini bersama dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.